Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walladzi faddalana wa akramana bi fadaila wa karamat wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du ayyuhan nas ayyuhal muslimun. Saudaraku semuanya yang berbahagia, dimuliakan Allah, pemirsa, pendengar, dan para pecinta ilmu pengetahuan, khususnya kitab kuning Fathul Mu'in fi Syarhi Qurratil Ain, yang berbahagia, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerahnya kepada kita semuanya, berupa kehidupan ini panjang umur, sehat jasmani dan rohani, dan tentu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngaji, dan bisa bertemu para ashab, teman-teman, sahabat, para ulama, ashabul ilmi, semuanya insyaallah ta'ala. La in syakartum la azidannakum, kita syukuri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana janjinya menambah kenikmatan-kenikmatan ini, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di halaman kitab bercetakan kertas putih, halaman yang ke-23, tentang masalah mandi, ya. Jadi tentang masalah mandi di paragraf dan baris yang akhir, wasunnah lil ghusli al wajibi wal mandubi, yaitu sekarang ini adalah tentang kesunatan. Jadi di dalam mandi apa aja yang dibaikkan atau yang dianjurkan, disunahkan. Wasunnah, dan dianjurkan, ditradisikan, lil ghusli, kepada mandi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al wajibi, ada mandi wajib seperti mandi junub, ya. Wal mandubi, dan mandi sunnah. Disunatkan apa? Disunatkan tasmiyatun, yaitu membaca basmalah. Jadi basmalah diungkapkan dengan menjadi ungkapan tasmiyatun. Sama yusammi tasmiyatan, tasmiyatun, yaitu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kapan bacanya? Awwalahu, yaitu di permulaannya. Jadi ada ungkapan juga kebaikan. Kalau mau tenang di sini aja, Bapak bisa di sebelah sini, enak, nggak ada perempuan. Ya. Jadi tasmiyatun, di permulaannya ada ungkapan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahi Ar-Rahmanir-Rahim fahuwa abtar. Segala sesuatu urusan yang baik kok tidak dibacakan bismillah maka menjadi tidak berkah. Gitu. Maka bismillahirrahmanirrahim. Wa izalatu qadharin, dan kalau mau mandi itu menghilangkan kotoran-kotoran. Jadi kotoran itu dihilangkan lebih dulu dan baru mandi. Ya. Apa kotoran itu? Yang mungkin beleduk, apa namanya, lumpur, lendut, nah gitu. Kotoran-kotoran itu maka
jadi dihilangkan dulu. Oke ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, qadar ini yang dimaksud di sini udah ada, yaitu qadarin tohirin, yaitu kotoran tapi dia suci. Ada kotoran yang najis, ada kotoran yang bersih, suci. Contohnya apa? Kamaniin, kayak mani. Mani itu kotor atau menjijikkan tapi dia suci. Wa mukhatin, umbel, ya. Umbel itu menjijikkan tapi tentu adalah dia suci. Nah, begitu. Iya. Loh, yang tadi kenapa? Hah? Oh, berarti tadi nggak make ya, sama dengan nggak make gitu. Tapi kok nyala ya? Iya. Nah, jadi umbel, kemudian mani. Ya kalau kita lihat umbelan terus gitu, begitu, kan itu tidak bersih. Tapi dia suci. Ya. Wa najisin, dan ada kotor yang najis, kamadhiyin. Madhiyin dalam syahwat yang kuat. Maka sebelum keluarnya air sperma, maka ada basah-basah, itu disebut madhi, itu najis. Iya. Wa in kafa lahuma ghuslatun wahidatun, meskipun cukup dengan keduanya, baik mani kemudian madhi, maka itu dengan gerujukan sekali aja maka sudah dihitung bersih, disiram. Istilahnya disiram itu bersih. Nah, kayak pembahasan seperti ini jamaah detail banget ini. Ya, jadi merinci apa? Jadi kejadian-kejadian yang dialami oleh orang, ya, dan bisa juga orang lain tidak mengalaminya. Tapi pasti ada di bagian-bagian masyarakat. Wa an yabula man anzala qabla an yartasila liyakhruja ma baqiya bimajrahu, agar pipis atau kencing mengeluarkan pipisnya. Man anzala, siapa jadi yang inzal. Inzal itu mengeluarkan sperma. Sebelum dia mandi maka dianjurkan, disunatkan pipis dulu. Biar apa? Biar semua yang ada bisa keluar. Istilahnya tuntas, entek, resik. Ma baqiya bimajrau, apa yang masih tersisa di dalam jadi salurannya. Nah, itu adalah jadi kesunatan yang seyogianya dilakukan. Jadi ketika orang itu mandi, tapi hukumnya sunat. Nah, gitu. Sunat itu baik tapi tidak wajib. Nah, ini yang menjadi hal yang penting juga, begini-begini ini, sehingga kita terus bisa jadi mengetahui segala sesuatu itu kelasnya dan bobotnya. Ya, ada orang tidak mau melakukan sunnah bukan karena benci, nggak punya waktu, ya udah langsung buru gitu aja. Akan begitu juga. Ya. Fa ba'da izalatil qadari madmadatun, dan maka setelah menghilangkan kotoran tadi maka ada berkumur-kumur. Kumur-kumur itu adalah ngambil air, dimasukkan mulut, lalu diupluk-upluk begitu, diputer-puter, nah itu namanya kumur-kumur. Wastinsyaqun, dan nyedot air di hidung, artinya memberikan air pakai hidung, di dalam hidungnya, kemudian dicoba untuk disedot tapi tidak sampai ketelan, ya, kemudian kembali lagi disemprotkan, begitu. Fungsinya memang masalah kebersihan, supaya jadi kalau ada kotoran-kotoran maka ke bawah air semprotannya itu tadi. Iya.
Summa wudu'in atau summa wudu'un, lalu jadi wudu setelah menghilangkan kotoran yang bersih, kotoran yang najis, kemudian kumur-kumur dan istinsyak, maka lalu kemudian jadi ada wudu. Nah gitu. Kamilan, jadi hale orang yang menyempurnakan wudu tadi. Wudunya wudu sempurna, tidak dicicil. Maksudnya sempurna itu adalah apa namanya? Jadi dari mulai wudu dituntaskan, jadi sampai membasuh kaki, kedua kaki. Kenapa? Karena memang ada jadi yang boleh dicicil, maksudnya mengakhirkan, jadi membasuh kaki nanti paling belakang. Nah begitu. Dan memang itu yang umum dipahami jadi oleh ini. Iya. Jadi kamilan halik sempurna lil ittibai, karena mengikuti dalil. Nah, itu. Maka ada rawahu syaikhani, jadi diriwayatkan oleh asy-syaikhani. Nah, ini mesti harus tahu nih. Siapa syaikhani ini? Kalau ada kata lil ittibai, itu berarti ikut hadis. Begitu. Berarti kalau hadis rawahu syaikhani adalah kembali kepada Bukhari Muslim. Oh gitu. Ini juga penting para jamaah ini. Tapi kalau tadi ittibaan, jadi misalnya bicara qaul, kemudian ittibaan li syaikhaini, jadi indana misalnya kayak fil fiqhi, maka yang dimaksud adalah Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Ya begitu. Lil ittiba'i rawahu syaikhani. Dan biasanya jadi kalau yang dimaksud asy-syaikhani itu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, tentu tidak pakai rawahu. Ya, karena rawahu itu adalah jadi tradisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian cara apa namanya mengutarakan dan meriwayatkan pasti ada rawahu. Nah begitu. Jadi kalau dalam fikih nanti banyak, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i tentu dari atas Imam Asy-Syafi'i sahibul manhaj, ada Imam Al-Buwaiti, ya, Imam Al-Muzani, ya, kemudian berikutnya begitu. Jadi kemudian ada Imam Syuyukhil Madhab, ya, nanti menyebut juga Al-Muhamili, itu abad keempat, ya. Kemudian jadi Imam An-Nawawi itu masuk abad kelima, 506, ya. Kemudian jadi terus ada Imam, termasuk gurunya beliau Imam Al-Haytami, Ibnu Hajar. Nah begitu. Kemudian jadi imam-imam di dalam fikih mazhab Syafi'i. Iya. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wudunya adalah merupakan kesunatan dan itu adalah sempurna dilakukan semuanya. Ya, biasanya wudu di awal sebagian, lalu kemudian nanti diakhirkan untuk membasuh kedua kakinya. Wa yusannu lahu istishabuhu, jadi ilal faraghi. Wa yusannu, dan disunatkan, lahu, ini apa ini? Jadi kembalinya, ya, ini adalah wudu, ya kan? Ya, istishabuhu ilal faraghi. Istishab itu jadi membawa berjalan terus sepanjang jadi apa namanya mandi tadi sampai tuntasnya mandi. Nah gitu. Kenapa? Artinya dalam kondisi bersih. Karena bisa juga di tengah-tengah mandi itu batal.
ya entah batalnya karena buang air pipis atau buang angin atau menyentuh wilayah yang membatalkan wudu. Nah, maka disunatkan istishabuhu lahu istishabuhu ilal faraq. Hatta tuh, sehingga lau ahdatsa sunnah lahu i'adatuhu. Jika dia hadas, rusak wudunya, jadi di tengah-tengah mandi tadi, maka dia bisa mengulangin lagi dan di saat mandi. Wa za'ama doni, atau dibaca wa za'mul muhamili. Ini imam, tadi saya katakan imam faqih di mazhab Imam Syafi'i di abad yang keempat tahun 380-an wafatnya. Wa za'mul muhamili, dan dugaan Imam al-Muhamili ikhtisasahu, jadi khususnya wudu ini bil ghuslil wajibi, dengan mandi wajib, dhaifun, itu dhaif. Artinya Imam al-Muhamili mengatakan bahwa jadi disunatkan wudu ini hanya kepada kalau orang mandi wajib aja. Kalau mandi sunnah maka tidak disunatkan. Maka dugaan Imam al-Muhamili itu, maka itu adalah pendapat yang dhaif. Allahu Akbar. Walillahil hamdu. Nah gitu. Jadi luar biasa para pemirsa dan Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal afdal, tuh. Ini pembahasan fikih nih, asyik. Yang paling utama, yang paling utama adamu ta'khiri ghusli qadamaihi 'anil ghusli. Tuh. Yang utama adalah tidak mengakhirkan membasuh kedua kaki atau delamaan anil ghusli, jadi dari mandi. Jadi tidak mengakhirkan. Nah, makanya tadi di awal sempurna. Kama sarhabi fir raudhah, tuh coba ini lihat. Sebagaimana yang telah dideklar ya oleh Imam An-Nawawi fir raudhah dalam kitab Raudhatul Thalibin, bahwa tidak diakhirkan. Wa in sabata ta'khiru ma fil Bukhari, tuh coba ini lihat nih. Meskipun memang ada dalilnya kalau mengakhirnya. Jadi begini, awalnya jadi melakukan semuanya, kemudian wudu sampai mungkin basuh tangan dan sampai kepala, terus melanjutkan mandi dengan menjaga kebersihan, terus terakhir setelah di penghujung mandi maka kemudian baru basuh kaki. Dan itu secara zahirul hadis itu adalah seperti itu. Tapi menurut Imam An-Nawawi, jadi yang bagus tidak mengakhirkan, tetap dilakukan sunnahnya adalah wudhu tadi dengan sempurna. Boleh enggak diakhirkannya? Boleh, karena memang yang populer dalam hadis seperti itu ya. Kenapa misalnya Imam An-Nawawi berpendapat tidak mengakhirkan? Supaya tidak terpisah antara jadi anggota tubuh dengan anggota yang lain. Karena apa? Pendapat mazhab Imam Syafi'i, rukun wudhu ada berapa? Rukun wudhu ada 6 kan? Maka salah satunya adalah nuli-nuli atau at-tawali. Artinya melaksanakan jadi rukun ke rukun yang lain itu secara nyambung, tidak berhenti dulu lama baru begitu. Yaitu habis membasuh jadi bagi sebagian kepala, telinga, langsung kaki. Nah, tapi kalau diakhirkan tadi, maka ada jeda antara anggota ke anggota yang lain. Subhanallah. Itulah detail, tapi tetap setelah ada nas Quran hadis
Tapi namanya fikih itu adalah kejelian jadi akal, pikiran, jadi membaca, mengistimbat, mengartikan, mengeluarkan istikhraj al-hukum dari nas-nas itu. Ada fiqhun nas, ada mungkin nanti kemudian fiqh tanzil, jadi menurunkan hukumnya. Iya. Walau tawaddo'a, nih jamaah nih, kalau jadi dan seandainya orang itu wudu asna'a al-ghusli, jadi di tengah-tengah mandi, au ba'dahu atau setelah mandi, hasala lahu aslus sunnah, maka berarti meskipun di tengahnya, meskipun di akhirnya, maka berhasil jadi sunnah, ya, melaksanakan. Lakinnal afdola, akan tetapi yang paling utama adalah taqdimuhu, mendahulukan wudu. Subhanallah. Wa yukrahu tarkuhu, dan mandi tanpa wudu maka makruh. Artinya tanpa melakukan wudu itu hukumnya makruh. Ini luar biasa nih. Padahal banyak juga jadi orang mandi jublus, selesai nanti sudah anduan, sudah ini baru wudu. Halo, ini kan ilmu juga kan? Ya meskipun boleh-boleh aja sih. Iya, meskipun boleh-boleh aja. Namanya juga sunnah, makruh, apa mubah kan gitu. Wayanwi bi sunnatal ghusli, dan dengan wudu ini niat melakukan bagian dari sunatnya mandi. In tajarradat janabatu anil asghar. Tuh. Kalau dia tidak mempunyai hadas kecil, ternyata dia itu cuman mempunyai hadas besar, tapi dia tidak batal wudunya dengan hadas kecil, gitu. Ya, makanya jatuhnya wudunya itu adalah menjadi sunatnya mandi. Nah, gitu. Wa illa nawabi raf'al hadatsil asghar. Kalau tidak, misalnya dia juga punya hadas besar dan dia di saat yang sama juga mempunyai hadas kecil, maka wudunya tadi diniatkan untuk menghilangkan hadas kecil. Detail ini jemaah. Au nahwahu, ya, atau sejenisnya. Kenapa? Nah ini penting nih. Khurujan min khilafi mujibihil qaili bi'adamil indiraj. Jadi karena keluar dari perbedaan yang mewajibkan wudu bagi yang mengatakan mana tadi? Bi'adamil indiraj. Jadi gini, ada masalah besar, ada masalah kecil. Satu, orang tidak punya wudu, lalu ternyata orang itu hadas. Maka hadas besar. Maka ketika dia jadi melakukan mandi besar dengan niat melaksanakan, jadi menghilangkan hadas besar tadi, maka otomatis hadas kecilnya ikut hilang. Nah, itu namanya jadi as-shaghir yandariju ilal kabir. Tapi kaidah seperti ini tidak dikenali dan tidak diyakini oleh banyak orang. Ada orang nggak mau percaya begitu. Misalnya gini nih, contoh lagi. Ini hari Senin. Ini tadi hari Rabu ya. Hari Senin. Jadi ada orang ternyata punya hutang jadi puasa wajib. Nah, kemudian supaya yang kecil masuk, maka yang diniatin yang besar. Tapi kalau diniatin puasa Senin sunnah, maka tidak akan masuk yang gede. Karena yang kecil tidak bisa ngatrol yang besar. Tapi begitu diniatin yang besar dan jatuh di hari Senin, maka semua kesunatan hari Senin yang terkait dengan puasa, maka ikut semuanya. Nah, gitu loh jamaah. Nah, ini memang biasanya ahli fikih seperti ini. Tapi kalau orang cuma memegang
nasnya, teksnya jadi saja yang dari Quran dan hadis seringkali tidak punya pikiran ke arah sana. Masa nggak ada begitu? Begitu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallahil azim. Walau ahdatha ba'da irtifa'i janabati a'dha'il wudu lazimahul wudu ya murattaban bin niyah. Kalaulah orang itu hadas setelah jadi hilangnya junubnya anggota wudu, ya maka dia wajib berwudu dimulai lagi secara awal diawalin dengan niat. Ya kan udah terpisah. Jadi janabahnya udah selesai, ternyata dia batal lagi, maka batalnya adalah hilang hadas kecil. Nah begitu. Subhanallah. Tambah satu paragraf ya. Fata'ahudu ma'atifin, maka meneliti dan memperhatikan lempitan-lempitan, sambungan-sambungan, ros-rosan yang ada di ini. Kal udhuni, kayak kuping ini ada lekuk-lekuknya. Begitu itu diperhatikan. Kenapa enggak? Wal ibti, kelek, ketiak. Ayo ketiaknya. Wasurroti, udel. Ini udelnya lempit-lempitan gitu. Besar-besar. Apa tuh? Walmuk, nih. Apa nih sini nih? Opong ini gini. Sela-sela mata atau apa itu? Ya pokoknya ini yang ada di mata gitu. Nah itu. Jadi harus, makanya apalagi memang sudah pada mengkerut. Coba diperhatikan. Wa mahalli syaqqin, dan tempat yang sentet. Ya kalau tanah itu ada retak-retak, bahasa Jawanya telo. Nah di sini juga ada gitu pada apa tuh? Pada baret, pada pecah. Ada itu kalau panas banget tuh pada di sininya pada gitu. Wa ta'ahudu usuli sya'rin, awas perhatikan. Jadi pok-poke rambut, pongkol, usuli sya'rin. Iya. Lalu summa ghuslu ra'sin bil ifadati alaihi. Jadi atau ghuslu ra'sin, membasahi kepala, bil ifadati dengan luber. Jadi mencukupi airnya alaihi. Jadi gitu. Artinya rata mengalir. Ba'da takhlili, setelah melakukan gini nih. Gitu. Subhanallah. Karena mungkin ya kalau orang rodok gundul begitu ya nggak ada masalah. Tapi ada yang rambutnya lebat, gembel, nah gitu. Undil-undil misalnya, pada merindil-merindil susah juga itu. Ya. Ingkana alai sya'run, jika dia mempunyai rambut yang tebal tadi. Wala tayamanna fihi li ghairi aqta, maka tidak ada jadi mendahulukan arah kanan gitu. Fihi, ya di dalam membasuh sirah ini, atau bagian dari mu'atif tadi, li ghairu aqta, bagi selain orang yang buntung. Ya mana mau didahulukan wong kanannya nggak ada misalnya, keputus dan seterusnya. Ya. Tsumma ghassala syaqqa aymana. Lalu, atau kalau dimasdarkan tsumma ghuslu syaqqi aymana, maka kemudian membasuh sisi yang kanan didahulukan, summa aisara, lalu sisi bagian kiri. Nah itu juga kan dilakukan oleh Rasulullah SAW, kaifiyatu, jadi kaifahnya mandi. Ya. Wadalkun, dan menek-menek, mijetin, apa itu namanya itu?
Jadi jangan dibiarkan air itu cuman mengalir doang, tapi gosok-gosok gitu. Supaya memastikan bahwa jadi air itu adalah jadi kena anggota tubuhnya, jadi mantep. 5 tasilu yaduhu, sampai di mana tangan kita bisa nyampe, maka lakukan itulah. Min badanihi, dari awa'e atau badannya si al-ghasil. Khurujan min khilafi man ujabahu, kelawan jadi keluar jadi dari orang yang mewajibkannya. Karena kalau Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, jadi gini-gini itu wajib. Nah, maka di dalam mazhab Imam Syafi'i disunatkan. Nah, gitu. Misalnya enggak juga, ya enggak apa-apa, asal airnya itu memang air yang lebih. Seperti kayak orang ambles selulup di sungai yang bening enak, meskipun tidak digosok-gosok ya pasti rata kan. Nah, tapi kalau airnya sedikit, ya tapi kemudian ini kan bisa lewat doang di atasnya dan tidak mengena jadi kulitnya. Masya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti masuk wa tathlithun, yaitu mengulangi sampai 3 kali. Allahu a'lam bissawab. Gimana para pemirsa? Jadi luar biasa. Cukup ya? Insyaallah dapat pahalanya dan kita sudah paham, dapat ilmu. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha zakki anta khairu man zakkanta waliyuha wa maula arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.